Sela akan menampilkan beberapa koleksi busana dari narasumber yang akan saya wawancarai. Wah, keren-keren ya koleksinya. Fashion gak hanya membuat penampilan kita berbeda loh, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kali ini Sela akan melakukan tanya jawab dengan Bunda Anggarini Yusmiati, SEMM, atau akrab disapa dengan Bunda Anggi. Bunda Anggi merupakan sosok istri, ibu, dan bayangkari hebat dan menginspirasi. Beliau juga terjun ke dunia presenter dan fashion designer. Ciri khas busana dari karya Bunda Anggi yaitu motif etnik Indonesia seperti yang ada di dalam video ini. Assalamualaikum Bunda Anggi. Waalaikumsalam sayang. Sela apa kabar? Baik Bunda Anggi, kalau Bunda Anggi kabarnya gimana? Baik dong, alhamdulillah ya. Makasih ya sehat Bunda. aja. Makasih ya Bunda Anggi udah mau meluangkan waktu buat tanya jawab sama Sela. Oh iya, sama-sama sayang. Sela mau nanya apa? Hari Jadi ini Sela mau nanya apa? ya, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bunda Anggi. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana nih awal mula Bunda Anggi terjun ke dunia fashion designer dan adakah kendala di awal-awal Bunda Anggi merintis usaha ini? Oke, jadi itu berawalnya waktu Bunda sama Ayah itu berdinas di Kalimantan Barat. Itu waktu itu di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat namanya Kabupaten Sintang. Nah, di Kabupaten Sintang itu mayoritas itu ada namanya suku Dayak. Mungkin Sela udah pernah baca kali ya, ada berbagai macam suku di Indonesia. Nah, salah satunya itu suku Dayak yang ada di Kalimantan. Nah, pada saat itu ada namanya Bukit Kelam ya, perkampungan Bukit Kelam itu salah satu bukit, mungkin nanti di browsing ya, salah satu bukit di mana di sana ada satu rumah panjang namanya rumah panjang. Satu rumah itu sekitar lebih kurang 40 keluarga ya kalau Bunda nggak salah ya. Dan semua itu rata-rata menenun sayang, menenun kain. Wah, bagus banget ya Bunda. Iya, jadi Bunda ke sana tuh pengen lihat tuh bagaimana para pengrajin itu menenun kain. Nah, terus kan Bunda tanya-tanya itu satu kain itu berapa lama ngerjainnya? Itu maaf bisa 1 sampai 2 bulan loh satu kain, bayangin. Nah, jadi prosesnya tuh lama untuk menenun itu. Terus ada juga yang kalau pewarnaan alami, jadi pewarnaan alami itu Sela, jadi itu nggak pakai pewarnaan kayak kita sekarang ini yang kimia gitu, enggak. Jadi pewarnaan alami itu misalnya dari kulit manggis tuh, jadi kulit manggis itu nanti dihancurin jadi warna coklat. Terus misalnya dari kayak rumput laut gitu ya, yang hijau-hijau itu nanti dihancurin terus jadi warnanya hijau. Jadi macam-macam dari pewarnaan alami. Nah itu lebih lama lagi sayang. Itu bisa sampai 6 sampai 1 tahun loh satu kain. Jadi lama banget karena itu kan warnanya nggak langsung timbul kayak kita pewarnaan kimia kan. Nah disitulah memang kita harus bisa menghargai ya hasil karya para pengrajin karena itu nggak gampang untuk bikin satu kain. Nah setelah Bunda tanya kan ini biasanya dipakainya buat apa aja, ternyata itu dipakainya untuk acara-acara adat dan pernikahan aja. Nah berarti kan nggak banyak yang pakai dong Sela. Kalau yang acara adat tuh kan mungkin jarang, maksudnya kan nggak setiap hari ada acara adat dan nggak setiap hari juga ada acara pernikahan kan, apalagi kayak sekarang lagi PPKM gitu kan. Nah berarti kan yang beli tuh jarang. Nah disitulah Bunda tuh akhirnya berpikir bagaimana caranya kain ini bisa dibuatkan kain ya baju yang ready to wear, yang bisa dipakai bukan hanya acara kondangan atau acara untuk acara-acara tertentu aja gitu loh. Nah akhirnya Bunda beli tuh kain-kainnya tuh. Nah tapi sebenarnya Bunda Anggi tuh nggak ada background untuk fashion designer. Jadi Bunda Anggi tuh kuliah di Universitas Padjadjaran, itu backgroundnya tuh ekonomi akuntansi. Terus ngambil S2 itu marketing ya di Unpad juga, magister manajemennya. Nah jadi nggak ada background, cuma karena punya background marketing, akhirnya Bunda pikir, aduh nanti kita harus bantu support nih gimana caranya kan untuk para pengrajin ini. Nah akhirnya Bunda ya bikin karena memang sebenarnya fashionnya di fashion ya, fashionnya Bunda itu untuk di fashion kan. Jadi Bunda tuh bikin
bikin sket, bikin apa, terus coba cari penjahit yang bisa mewujudkan ide Bunda kan. Nah, bikinlah. Susah tuh. Awalnya tuh orang bikin gak seperti maunya Bunda tuh. Gagal. Terus cari lagi. Gagal. Akhirnya ketemu yang pas tuh. Yang pas, udah nih, udah jadi ya bajunya ya, Sel. Ya Terus kan dipasarin kan, Sel. Harus ada yang beli kan bajunya. Nah, waktu itu kan baju dimana yang namanya kain etnik dipadu-padukan dengan denim, terus dipadu-padukan dengan corduroy atau baju-baju bahan casual itu kan masih jarang. Ya. Jadi orang itu belum pada mau beli. Jadi Bunda tuh ikutlah acara pengajian lah, acara arisan lah apa, hanya untuk memasarkan baju-baju Bunda. Tapi itu nggak langsung laku, sayang. Nggak langsung laku. Jadi Bunda akhirnya berpikir gimana caranya nih supaya bisa laku gitu kan. Nah, akhirnya Bunda kebetulan karena Bunda presenter TV, akhirnya Bunda itu dong tampil lah di acara dialog Bunda gitu. Tahu-tahu Bunda pakailah bajunya, terus Bunda kasih dong wardrobe by Anggi Rahmat gitu kan. Nah, pada saat di TV itulah kan Bunda posting lah di media sosial. Nah, itu akhirnya ada yang nanya tuh, bajunya lucu banget ya, bajunya kok unik banget. Nah, di situ awalnya tuh. Nah, di situ awalnya akhirnya Bunda berpikir ya udahlah, akhirnya Bunda harus ini juga kan, harus terus untuk memasarkan baju itu gitu loh. Itu awalnya tuh, sayang ya. Nah, awalnya tuh dari ketika Bunda siaran terus Bunda up di media sosial tuh ada terjadi pembelian. Nah, terus akhirnya jadi benar-benar fashion designer tuh gimana ya? Sela kan mau tahu juga kan? Ya, mau tahu banget. Terus akhirnya kan waktu itu karena udah mulai jualan-jualan tuh lewat medsos, lewat Instagram kan. Nah, akhirnya waktu itu ada Ibu Kapolda ya, kalau namanya istrinya Kapolda itu ada namanya ketua daerah. Nah, waktu itu ketua daerahnya meminta Bunda untuk ikut lomba fashion show desainer juara umum tuh, yang diikutkan tuh menang juara umum akhirnya. Nah, di situ ketemu dengan Om Buyung dan Om Samuel Watimena tuh waktu itu. Jadi dimintalah untuk audiensi di kementerian. Nah, di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, itu juga Bunda bingung lagi kan. Aduh, ini tuh baru bikin berapa baju tiba-tiba diundang di kementerian nih. Bunda mau ngomong apa? Sedangkan di satu sisi kan banyak desainer-desainer yang lebih mumpuni lah dibanding Bunda yang ikut di saat audiensi itu. Tapi akhirnya Bunda berpikir mungkin saatnya Bunda akan menyampaikan situasi para pengrajin di Kalimantan Barat. Nah, jadi di Kalimantan Barat itu berbatasan dengan Malaysia ya, Sela. Nah, untuk ada beberapa perkampungan pengrajin seperti ada di satu perkampungan yang di Putus Sibau itu dia berbatasan dengan Lubuk Tangku Malaysia. Nah, ke kabupaten terdekat itu sampai 9 jam. Nah, 9 jam itu tuh kondisi jalannya juga nggak terlalu bagus. Jadi mereka itu dapat bahan baku benang itu dari Malaysia, dan ketika mereka sudah jadi sebagian besar juga Malaysia yang beli waktu itu, sayang. Nah, akhirnya kan Bunda sampaikanlah ke kementerian bahwa situasinya seperti itu. Nah, sama kementerian akhirnya Bu Bintang Puspayoga waktu itu ya, Ibu Menteri Koperasi dan UKM waktu itu menyampaikan akan di follow up dengan membangun kantong-kantong UKM di perbatasan khusus untuk menyuplai bahan baku benang dan membeli kain-kain para pengrajin ini, gitu dong sayang. Nah, setelah itu Bunda diapresiasi untuk tampil di depan Presiden Pak Jokowi pada saat pembukaan SMESCO 2016. Iya, jadi waktu itu pertama kali debut Bunda untuk tampil secara nasional itu di depan Presiden pada saat tahun 2016 itu di pembukaan SMESCO 2016. Begitu sayang awalnya. Awalnya itu kan berarti Bunda tuh cuma pengen nolong pengrajin aja waktu itu. Tapi ternyata alhamdulillah ternyata kan dapat reward tuh, maksudnya itu kan satu bonus lah buat Bunda kan. Awalnya cuma ya gimana caranya nih para pengrajin ini kayaknya laku, ada yang beli. Nah, akhirnya itu tadi bonus ya. Akhirnya Bunda berpikir kalau sudah tampil depan Presiden berarti kan kita nggak bisa setengah-setengah lagi, harus benar total juga untuk berkarir di bidang fashion, terutama untuk mengangkat kain-kain etnik wastra Nusantara. Begitu sayang. Baik, terima kasih Bunda Anggi. Jawaban tentang pengalaman Bunda Anggi terjun ke dunia fashion designer. Semoga pengalaman Bunda Anggi
bisa menjadi pelajaran buat sekolah ke depannya. Iya dong, sama-sama sayang. Oke, baiklah pertanyaan selanjutnya buat Bunda Anggi. Jadi pertanyaan kedua, apa nih yang mendasari Bunda Anggi sehingga memilih fashion bernuansa etnik Indonesia atau etnik modern? Dan biasanya Bunda menggunakan bahan dari mana saja, dari daerah mana saja? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Seperti yang tadi Bunda bilang, Indonesia itu sangat kaya ya sayang ya, sangat kaya. Jadi wastra Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke semua punya ciri khas kain-kain etnik Nusantara, dan itu punya pengrajinnya masing-masing ya gitu loh. Jadi kalau bukan kita yang mencoba untuk mengangkat kain wastra Nusantara itu siapa lagi gitu loh. Tadi seperti yang Bunda bilang, para pengrajin mereka sudah bikinnya sampai berbulan-bulan, misalnya sampai berapa lama, terus itu benar-benar handmade ya, sesuatu yang dikelola dengan tangan ya, bukan mesin, itu jauh lebih punya nilai karena kan itu dikerjakan benar-benar detail, benar-benar dari hati. Jadi kadang-kadang memang nilainya itu jauh lebih dari kalau misalnya kain-kain yang pabrikan begitu kan. Nah inilah yang kita harus support. Jadi kebetulan kan Bunda kan Bayangkari ya, sama kayak mamanya ya nak ya. Jadi Bayangkari itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, disitulah Bunda berpikir bahwa dimanapun bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, itu bahasanya peribahasa ya. Jadi dimanapun kita nanti akan ditempatkan, di situ Bunda berpikir bahwa disitulah nanti Bunda akan berbuat sesuatu. Dan yang bisa Bunda lakukan dengan apa yang sudah Bunda dapetin sekarang, yaitu memajukan kain etnik yang ada di daerah tersebut. Jadi semuanya sayang, semuanya. Kebetulan aja karena sekarang Bunda ada di Lampung ya. Nah, sekarang yang Bunda angkat adalah kain-kain yang ada pangkul, ada celugam, ada tapis. Nah, tapi bukan berarti bisa jadi semuanya ya. Karena kadang-kadang banyak banget yang kirimin Bunda tuh kain etnik mana. Mbak Anggi tolong dong dibuatin dari kain etnik ini. Tapi semuanya memang berdasarkan kain etnik ya. Karena seperti tadi ya, konsistennya untuk mengangkat kain etnik itu terus Bunda lakukan sampai sekarang. Itu. Oke, terima kasih jawabannya Bunda Anggi. Nah, sama-sama sayang. Oke, itu teman-teman alasan Bunda Anggi kenapa Bunda Anggi lebih memilih fashion bernuansa etnik Indonesia. Iya. Kita ke pertanyaan terakhir. Oke sayang. Jadi, bagaimana Bunda Anggi memaknai pencapaian Bunda Anggi saat ini? Dan adakah pesan-pesan dari Bunda Anggi untuk Sela dan teman-teman YouTube Sela agar bisa menjadi seperti Bunda Anggi? Oke. Kalau Bunda Anggi berpikir bahwa hidup itu adalah belajar sayangnya. Jadi setiap hal itu kita terus belajar. Jadi nggak harus gampang berpuas diri, karena sampai titik tertentu kita akan merasa diri kita itu memang kecil gitu loh. Karena pasti ada lagi dong, kayak Bunda kan pas di nasional mungkin, wah ternyata banyak teman-teman yang mungkin jauh lebih ini ya, pemahaman tentang fashionnya luar biasa, marketingnya luar biasa, cara mereka mengeksplor pemahaman mereka tentang kain-kain Nusantara, filosofinya dan lain sebagainya. Itu banyak banget Bunda belajar. Terus mengenai teknis cara menjahit segala macam, apalagi ini benar-benar Bunda belajar terus. Jadi memang banyak hal yang terus kita harus pelajari sampai sekarang. Apalagi kan kondisi kan berubah-berubah ya sayang ya. Di saat sekarang lagi pandemi, otomatis kan cara penjualan tidak seperti dulu lagi. Sekarang kita lebih banyak ke online. Berarti kan kita harus belajar bikin misalnya reel. Sekarang kan gitu ya, reel, ada website, ada macam-macam kan. Terus link-link ke platform marketplace ya, ada Shopee, ada Tokped dan sebagainya. Ini nggak apa-apa Bunda sebutin ininya ya. Tapi ini kan suatu hal yang memang harus kita pelajari karena itu nggak gampang. Ada admin, ada model mungkin yang akan ini fotografer dan lain sebagainya ya, untuk memasarkan produk itu kan benar-benar kita harus belajar banyak gitu. Jadi memang kalau menurut Bunda hidup itu adalah belajar, jatuh bangun lagi, gagal coba lagi gitu ya sayangnya. Jangan gampang nyerah. Jadi sometimes kalau misalnya nanti
mentok nih, kayak Sela nih misalnya belajar apa, mentok, aduh kayak gimana, coba lagi, belajar lagi. Jadi memang nanti proses itu yang membuat kita jadi jauh lebih baik step-stepnya. Tapi kalau Bunda tuh kadang-kadang ngerasanya gini loh, Sela. Kadang-kadang kalau misalnya kita salah nih, misalnya banyak dong. Namanya fashion designer tuh biasanya kadang-kadang terima komplain misalnya. Atau mungkin ada kita keluarin produk yang ternyata peminatnya nggak terlalu banyak. Nah kita kan mengevaluasi nih, wah kemarin tuh dapat komplain nih, misalnya yang spesial desainnya ininya apa terlalu ini atau katanya ini, itu kan kita bisa evaluasi nih. Oh berarti ke depan kita nggak boleh ini. Terus ke depan kita bisa lebih tahu apa sih profilnya si customer kita. Jadi kita tahu dong, mungkin dia nggak terlalu suka baju yang rame, atau mungkin dia malah sukanya yang glamor gitu kan. Nah itu harus kita pelajarin sayang. Jadi banyak hal yang memang harus kita benar-benar pelajari. Jadi karena kan ini jasa. Jadi kalau untuk berpuas diri sih, kalau Bunda sih merasa Bunda masih banyak step yang harus banyak belajar. Dan guru itu bisa di mana aja. Guru sekarang aja nih, tadi Bunda bilang nih sama kakaknya nih, tuh lihat tuh adiknya tuh apa masih kecil, udah maksudnya dengan seumurnya udah punya keberanian untuk bikin YouTube channel seperti ini, untuk berkomunikasi, untuk bisa mengeksplor. Iya, iya sayang. Jadi ini suatu proses yang luar biasa sekali ya, good job ya Sela ya. Nah kedepannya pesan dari Bunda, jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah. Terus belajar itu juga bukan hanya sekedar nulis atau mungkin kayak sekarang online ya mungkin sayangnya. Nah bukan hanya sekedar itu, tapi banyak hal. Misalnya kita keluar di sana, misalnya kita melihat situasional di luar, kondisi di luar, kita banyak belajar berempati sama orang lain. Kita harus memahami kondisi orang lain. Itu satu hal yang menurut Bunda juga harus kita pelajari ya. Kita punya banyak kemampuan, kita banyak keberkahan, kita punya banyak hal yang bisa kita syukuri. Mungkin di luar sana banyak yang nggak seberuntung kita. Nah itu juga proses belajar untuk berempati, belajar untuk berbagi, belajar untuk itu juga proses belajar, dan itu mungkin nggak semuanya kita dapetin di sekolah. Jadi pesan Bunda, pokoknya Sela terus semangat ya sayangnya. Ini tuh untuk tampil dan ngomong kayak gini tuh luar biasa. Karena Bunda sendiri kan presenter TV nih. Iya, awalnya juga Bunda tuh kalau ngomong depan kamera itu juga, dulu sempet keringet dingin juga loh Sela. Sempet deg-degan juga, sempet takut salah, terus banyak juga salahnya. Terus tiba-tiba ada pertanyaan tuh yang orangnya, misalnya penelpon, dulu kan ada yang namanya suara publik dulu waktu Bunda di TVRI kabar tuh. Jadi terima telepon terus nanti mendengar pertanyaan. Nah itu beberapa menit tiba-tiba nggak ada penelpon loh Sela. Itu Bunda harus ngomong terus sampai nunggu ada penelpon. Nah itu benar-benar Bunda tuh kayak gitu. Tapi kan ternyata proses itu membuat kita jadi berani. Ini seperti yang saya lakukan, itu luar biasa banget ininya. Pokoknya terus semangat ya sayang ya. Terus semangat, terus belajar, terus mengeksplor apa yang memang menjadi hobi atau minat dari Sela. Nanti ke depan apa yang Sela minat itu kalau misalnya dijalani untuk jadi satu karir itu jauh lebih menyenangkan ya sayang. Jadi kalau kita bekerja di bidang atau di minat yang kita sukai itu jauh lebih menyenangkan. Itu aja sayang. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bunda Anggi. Iya, sama-sama. Salam buat mama ya sayang. Ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di sesi terakhir tanya jawab. Nah, yang bisa saya simpulkan dari tanya jawab ini yaitu pentingnya sikap positif dan semangat, dan bagaimana membangun serta mempertahankan sikap positif tersebut. Dan raihlah cita-cita kalian dan terus belajar agar cita-cita yang kita inginkan bisa terwujudkan. Iya, sip. Nah, sebagai penutup, ada kutipan nih yang pernah saya baca dari Walt Disney, yaitu, semua impian pasti bisa kamu wujudkan kalau kamu bisa memiliki keberanian untuk mengejar mimpi itu. Artinya, jika kamu memiliki impian, maka genggam dan yakini, dan percayalah, impian pasti bisa kamu wujudkan.
Oke, Luar biasa. Keren banget Sela. Semangat ya sayang ya. sekali lagi makasih ya Bunda Anggi. Sama-sama sayang. Oke teman-teman, jadi ini dia tanya jawab Sela sama Bunda Anggi. Sela harap ini bisa berguna buat kalian ya teman-teman. Oke, don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye! Bye-bye.